Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel YouTube saya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kali ini video tutorial mengenai finite element analysis dengan gerakan. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Mechatronic System Design. Saya menggunakan software Autodesk Inventor. Mari kita lanjutkan langsung ke videonya. Untuk awalannya, finite element analysis dengan menggunakan Inventor. Di Inventor analisisnya ada dua, ada static dan modals. Kemudian setelah kita pilih analisanya, kemudian load-nya ada tiga, force, moment, dan pressure. Kemudian subjeknya ada dua, part atau assemblies. Nah, kali ini saya akan menggunakan analisa statik, kemudian load-nya force, subjeknya assemblies, supaya sambil ada gerakan. Jadi kebanyakan kalau finite element itu memang untuk part, tapi kali ini saya akan mencoba untuk menggunakan assembling atau rakitan. Kita buka inventornya, kemudian kita file, new. Karena saya menggunakan assembly, berarti kita pilih assembly. Satuannya milimeter, di sini standar milimeter. Kita klik, kita tunggu sebentar. Ini tampilan assembly, masih kosong. Kemudian kita akan pilih partnya. Klik place. Kemudian di sini part yang akan kita assembly. Kebetulan saya sudah menggambar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 part. Ada support, soft shaft, part subject, long shaft, fork, sama clamp dan bolt. Ini bisa kita buka, ini bisa satu-satu atau langsung. Supaya cepat kita langsung saja save, kemudian klik open. Nah, ini semua partnya sudah ada di sini, kemudian kita klik sembarang, kemudian escape. Ini semuanya sudah berkumpul di sini. Nah, ini adalah support, kemudian ini bolt-nya atau baut, ini part subjek, ini poros yang pendek, ini poros yang panjang, kemudian ini klem, dan ini fork atau garpu. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita membuat base-nya atau support ini sebagai base, sebagai fix gitu ya, yang tidak bisa bergerak. Jadi kita klik kanan, grounded. Nah, kita klik grounded, jadi dia nggak bisa bergerak. Maaf, dia bisa digerakkan lagi. Nah, yang lainnya masih bisa bergerak. Oke, setelah kita ground, ini grounded. Kalau setelah kita ground, kemudian kita gabungkan atau kita assembling. Pertama kali ini akan kita assembling jadi constraint, kemudian di sini ada tipe constraint-nya, kita pilih yang insert, kemudian solusinya yang opposite. Kita coba. Jadi saya ingin menggabungkan ini dengan ini. Ya, seperti ini. Kemudian part yang berikutnya adalah clamp. Clampnya nanti ada di atas sini. Kita masih menggunakan insert. Kemudian jangan lupa di apply. Kemudian ini masih tetap clampnya ini. Sebentar saya putar dulu. Oke, kemudian masuk ke dalam sini. Ya, seperti ini. Kita apply. Setelah ini kita gabungkan yang ke part berikutnya. Part berikutnya adalah poros yang panjang ini dapat
untuk penggerak dari garpu dan dia akan dikunci oleh support. Ini kita berarti ini tetap yang kita rubahnya solusinya kita ganti apply. Kemudian kita pilih bendanya, select part 1, kemudian kita masukkan ke sini yang banyak. Oke, apply. Demikian juga untuk yang shaft yang pendek. Oke, apply. Ini kita sudah mulai merakit atau menggabungkan. Kita coba gerakkan. Ya, jadi gerakannya seperti ini. Kalau kita lihat dari sisi samping. Ya, kemudian selanjutnya kita masih ke constraint. Kita ingin menggabungkan part subjeknya ini. Jadi ini yang nanti akan diberi tekanan atau diberi gaya sebagai part subjek. Kita gabungkan, ini seperti vice atau tanggem gitu ya. Kita gabungkan, kita mate, klik mate, constraint mate, kemudian pilih mate. Jadi permukaan ini akan bergabung dengan permukaan yang oke. Kemudian kita apply. Selanjutnya mate lagi, permukaan yang ini dia akan menempel permukaan yang ini. Oke. Jadi sudah selesai. Kita coba, dia akan bergerak ke kanan dan ke kiri. Dia nggak bisa bergerak nggak bisa bergerak maju dan mundur ya, jadi hanya kanan dan kiri seperti ini. Selanjutnya saya ingin posisinya part ini ada di tengah-tengah dari support. Jadi part subjeknya ini berada di tengah-tengah support. Kita bisa menggunakan constraint, tapi kita coba cara yang lebih mudah. Kita pilih supportnya, ini adalah support. Di sini klik support, kemudian origin, center point. Jadi center point-nya support kita klik, kemudian pencet constraint, di sini juga mate. Kemudian karena pengen di tengah-tengahnya apa ini tadi? Sorry, ini bukan support part. Oh, sorry ini. Sebentar. Maaf. Ini part ya, sorry, maaf. Ini partnya ini tengah-tengah support. Berarti ini partnya, kemudian origin, center. Nah, ini benar. Center point, kemudian kita constraint, mate, ada di tengah-tengah dari supportnya, origin. Nah, ini kita cari sumbunya. Sumbu YZ plane berarti ada tengah-tengah. Seperti ini jadinya. Oke, jadi dia sudah berada di tengah-tengah supportnya untuk mengunci derajat kebebasan supaya dia tidak bergerak. Jadi ini fix begitu ya. Jangan lupa apply. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah kita akan menggabungkan bautnya. Tapi sebelumnya kita akan membatasi gerakan dari klepnya ini. Nah, kalau kita lihat ini masih nabrak gitu ya. Kita akan batasi supaya nggak nabrak permukaannya, jadi constraint, ini tangent, kemudian sudah milih otomatis, kita pilih permukaan dari klepnya, kemudian habis itu kita pilih permukaan dari dasar sana. Oke, apply. Kalau di sini bisa kita lihat
dia sudah tidak menurun lagi. Selanjutnya kita meet kita bawa dulu saja supaya dekat. Jadi kita gabungkan ini ketemu dengan layer-nya. Oke, setelah kita apply, sekarang sudah terangkai semua, ini bisa bergerak naik turun. Yang terakhir kita batasi gerakan dari si ulirnya ini atau bulbnya ini. Jadi di tangent seperti klaim tadi, cari permukaan dari bawah ulir, constraint, kemudian ini tangent, dan permukaan bawah ini dia mentok di permukaannya bawah sini. Oke. Baik, sekarang kita lihat di sini, kita sudah mempunyai part assembly yang nanti akan kita gunakan untuk unit elemen analisis. Kita coba. Ya, jadi sudah benar maksudnya, jadi dia bisa bergerak, tapi dibatasi dengan surface-nya dari part. Setelah ini kita misalnya mau kita save ini karena ini assembly-nya sudah selesai. Coba kita save, klik save biasa. Kemudian mau ditaruh di mana, misalnya taruh di sini, assembly 3 gitu ya, langsung save. Jadi sudah tersimpan datanya. Kemudian kita lanjutkan sekarang ke finite elemen analisa. Finite elemen analisanya kita klik environment. Kemudian di sini ada stress analysis, kita klik. Saya pendekkan saja supaya ringkas. Stress analysis. Klik. Kemudian create study, diklik. Nah, di sini kita mulai menemukan beberapa parameter yang akan kita gunakan untuk kita ingin apakan benda ini, gitu ya. Jadi pertama kasih nama, ini misalnya dikasih nama hari ini menjadi unit satu misalnya. Kemudian tadinya statik, ini seperti yang tadi. Jadi ada statik sama modals. Ini adalah tipenya. Ini tidak saya rubah. Kemudian kontaknya, karena ini merupakan assembly gitu ya, bukan part. Di sini harus kita rubah tipenya. Jadi kalau bond ini berarti dia fix semuanya, gitu ya. Karena ini ada beberapa part yang harus bisa bergerak, jadi kita defaultnya kita ganti menjadi sliding no separation. Jadi dia bisa bergerak, tetapi tidak ada pemisah, gitu ya. Jadi tidak ada pemisah, bisa bergerak tapi tidak ada pemisah. Sliding no separation. Ini untuk semua part. Tapi nanti ada beberapa part yang akan kita bond atau akan kita fixkan. Karena misalnya ada dua sumbu ini, dua poros ini, ada poros yang pendek, poros yang panjang.